dia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami, puji dan syukur semalam kami boleh beristirahat. Pagi yang baru Tuhan berikan bersama dengan segala kesempatan dan kemungkinan yang baru. Biarlah kiranya kami boleh menjalaninya dengan hati yang bersyukur dan dengan iman percaya akan penyertaan Tuhan. Dan biarlah kiranya dalam pengenalan akan firman-Mu, kami boleh berjalan di jalan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 10 ayat 6 sampai dengan 13 demikian. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka untuk bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, ada perkataan bahwa sejarah ditulis oleh pemenang. Ya, maksudnya adalah sejarah itu walaupun merupakan catatan peristiwa yang sudah terjadi dengan saksi mata dan biasanya diketahui oleh banyak orang, kadang-kadang ditulis dengan versi yang menguntungkan pemenang atau penguasa saat itu. Misalnya kalau kita bicara tentang sejarah penjajahan Belanda, maka versi sejarah di Indonesia dengan versi sejarah di negeri Belanda itu tentu berbeda tergantung kebutuhan masing-masing yang menyampaikan sejarah. Walaupun zaman sekarang ketika informasi tidak lagi bisa ditutupi, dunia sudah terkoneksi secara global, kita travel dari satu tempat ke tempat yang lain, semakin sulit untuk menutupi itu. Tapi setidaknya sejarah-sejarah yang lebih baru itu biasanya bisa diceritakan tergantung sudut pandang. Nah, sejarah di sini seringkali mungkin bukan sejarah bangsa dan negara, tapi sejarah peristiwa kehidupan kita. Ya, ketika misalnya orang tua berantem lalu bercerita kepada anak, masing-masing menceritakan versi dia. Yang tentunya di mana dia menjadi entah sebagai yang benar atau sebagai korban dan yang lain sebagai yang jahat. Nah, saudara-saudara, ada satu hal yang menarik dari Alkitab kita adalah ketika dia mencatat peristiwa sejarah, dia juga menceritakan kegagalan, kejatuhan orang-orang yang seharusnya menjadi teladan iman kita. Alkitab mencatat bahwa Abraham pernah dalam ketakutannya berbohong, bukan hanya sekali. Kita juga membaca di Alkitab bahwa Daud pernah merebut istri orang dan membunuh suaminya. Dan ada banyak cerita dalam Alkitab digambarkan orang-orang yang sangat dekat dengan Tuhan ini jatuh berbuat salah dan kemudian menanggung konsekuensinya. Dalam hidupnya ada hal-hal yang menjadi konsekuensi dari kesalahan mereka.
Dan artinya saudara-saudara, Alkitab ini bukan hanya kitab sejarah yang mencatat yang baik-baik, tetapi juga hendak mengajarkan kita. Dan seperti itulah Paulus berkata kepada jemaat di Korintus bahwa semuanya itu telah menimpa mereka, dalam hal ini nenek moyang bangsa Israel, yaitu orang-orang yang dikeluaran di Mesir. Semuanya itu telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Artinya kita juga diajak ketika kita melihat kesalahan mereka, kita belajar dari situ. Dan saudara-saudara, ini juga bisa berlaku untuk kehidupan kita saat ini. Ketika kita melihat ada teman kita atau orang siapalah, mungkin selebriti atau siapa yang terkena kasus, skandal, jatuh, maka kita tidak diminta untuk bergosip, bergunjing, apalagi merasa mengata-ngatai dan merasa bahwa kalau saya mah tidak akan melakukan hal sebodoh itu. Wah, bersyukur ya kalau saya mah bebas dari masalah seperti itu. Tidak. Tapi itu semua sebetulnya mungkin cara Tuhan untuk menegur dan mengingatkan kita. Saya perhatikan seringkali orang juga tertarik pada kisah-kisah selebriti itu yang mirip, yang bukan mirip tapi relevan dengan konteksnya. Makanya kisah pelakor dan sebagainya itu biasanya menarik dilihat oleh para istri yang mungkin punya concern soal godaan pada suaminya. Dan mungkin suami lebih tertarik mendengar kisah suami yang diabaikan, ditinggalkan oleh istrinya ketika jatuh bangkrut atau ketika sakit dan sebagainya. Saudara-saudara, artinya ketika kita melihat skandal kejatuhan orang, itu menjadi menarik buat kita, itu sebetulnya karena ada sesuatu dalam diri kita yang perlu diperingatkan. Dan untuk itu sebetulnya firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk belajar, bukan untuk bergunjing, bukan untuk menjelek-jelekan, bukan untuk merasa diri lebih baik. Saudara-saudara, Paulus mengatakan nenek moyang bangsa Israel itu menginginkan hal-hal yang jahat, menjadi penyembah berhala, melakukan percabulan. Nah, saudara-saudara, hal-hal yang seperti ini mungkin bentuk pelanggaran yang jelas, nyata, dan mungkin tidak akan pernah kita lakukan. Tapi juga dicatat oleh Paulus bahwa mereka itu mencobai Tuhan dengan apa? Tidak bersyukur, dengan bersungut-sungut. Nah, mungkin di antara kita ini seringkali merasa hal seperti ini bukan hal yang jahat atau bukan sebuah dosa. Tapi bahkan di sini Paulus mengatakan, ingat juga bahwa bangsa Israel itu, nenek moyang bangsa Israel itu mendapat hukuman dipagut ular dan bahkan sampai menerima maut sekalipun, itu semua karena tidak bersyukur, bersungut-sungut. Nah, mungkin di antara kita yang suka berkeluh kesah, suka merasa hidupnya selalu malang, Tuhan tidak mengasihi dia. Ini saatnya kita untuk belajar juga melihat dari kesalahan orang lain, ya, supaya kita masih punya waktu untuk berubah. Pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa, kata Paulus, tidak melebihi kekuatan manusia. Dan Allah itu setia, tidak akan membiarkan pencobaan itu melampaui kekuatan kita. Dan Ia akan memberi jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Jadi saudara-saudara, ini bicara soal bersyukur, bicara soal tidak berkeluh kesah, tidak bersungut-sungut, apalagi sampai menghujat Tuhan, ini perlu kita perhatikan. Dan juga sebetulnya Paulus menulis ini juga dalam konteks perdebatan orang Kristen saat itu tentang makan daging yang dijual oleh orang yang percaya pada berhala. Jadi dagingnya sebelum dijual didoain dulu ya, disembayangin. Lalu boleh makan apa enggak? Ini nih halal atau tidak sih gitu ya. Kata Paulus, ya kalau saya sebetulnya nggak masalah, tapi kalau itu jadi batu sandungan ya jangan. Dan di sini Paulus mengajak kita, kalau kita ini seringkali kan ribut ya, merasa ini benar apa salah sih? Ribut dengan orang, dalam arti bukan dengan diri sendiri, ini benar atau salah? Belajar aja dari masa lalu. Pasti ada dalam perjalanan sejarah umat manusia, ada orang yang pernah mengalami peristiwa serupa dan kita belajar dari apa yang mereka lakukan saat itu. Ada sebuah buku yang bestseller, judulnya 48 Laws, 48 hukum tentang bagaimana manusia bisa berpuasa. Penulisnya Robert Greene. Dan dia menggunakan cerita-cerita dari sejarah, baik Eropa maupun Tiongkok, Timur Tengah, dari seluruh dunia. Sejarah-sejarah itu untuk belajar baik dari kesalahan maupun juga kepandaian, kecerdikan orang-orang dalam sejarah. Nah, saudara-saudara, demikian juga kita bisa belajar baik dari Alkitab
dari sejarah kehidupan kita, sejarah dunia, untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, sehingga kesalahan orang tidak perlu kita ulangi, dan kita juga tidak perlu menghujat, mengatai orang yang jatuh, tapi kita bisa belajar, sehingga dengan demikian hidup kita terus diperbaiki. Tuhan memberkati. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu. Terima kasih untuk pelajaran kehidupan, baik dalam sejarah hidup kami, maupun juga sejarah orang-orang yang bisa kami pelajari. Berikan kami kesadaran dan juga kerendahan hati untuk selalu mau mengintrospeksi diri, mau belajar dari orang lain tanpa menghakimi, tidak menyoraki kejatuhan orang lain, tapi dengan belas kasihan kami mau belajar dari kesalahan mereka. Siapakah manusia yang bisa lepas dari kesalahan ya Tuhan? Hanya kemurahan-Mu saja yang memberikan kami kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Oleh karena itu biar kiranya Tuhan yang mampukan kami dalam perjalanan hidup ini untuk menjadi manusia-manusia yang semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.